Bismillahirrahmanirrahim. Intihazuhu sallallahu alaihi wasallam al-munasabatil 'aridata fit ta'lim. Yakni bagaimana Rasulullah itu memanfaatkan semua kesempatan untuk mendidik murid-murid beliau. Jadi tidak ada kesempatan yang kira-kira menunjang pembelajaran, beliau pakai itu untuk mendidik, untuk mengajar. Dan guru juga harus begitu. Nggak harus di dalam kelas saja. Ada kejadian apa yang perlu jelasin. Nah, pendidikan yang sesuai dengan keadaan itu lebih dekat kepada penerimaan, pemahaman, dan penerapan. Bahasa sederhananya lebih berkesan. Ketika ada realitas sesuatu, kita nggak perlu adakan realitas itu, realitas yang terjadi secara tidak kita rencanakan sekalipun, itu bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Nah, kalau tidak dapat realitas itu, ya mau nggak mau guru ini kalau bisa memunculkan realitas itu. Ya, makanya ada metode demonstrasi atau praktek itu supaya lebih berkesan. Nah, kalau ada kejadian yang kita nggak perlu mempersiapkan untuk demonstrasi atau praktek tadi, itu kan lebih baik lagi kalau kita gunakan kesempatan itu untuk mendidik. Ya. Nah, tidak bijaksana seorang guru atau muallim untuk membicarakan topik yang bertentangan dengan kejadian. Yakni misalnya orang sedang kematian, kita bicara menyuruh dia menikah, istrinya meninggal misalnya, terus saat penguburan kita tawari dia nikah, ini nggak bijak, ya. Nggak bijak. Pendidikan juga begitu. Nah, contohnya ini, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di pasar, ya, di Al-Aliyah. Al-Aliyah itu nama sebuah kampung, ya, desa di sekitar Madinah. Kemudian manusia itu mengerumuni beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati kambing, ya, bijadyin asakka. Asakka itu ada maknanya hilang telinganya, baik hilang dari lahir maupun terpotong. Mayitin yang dia bangkai, mati, kambing mati, melewati kambing mati. Maka kemudian Rasulullah pegang itu, telinganya yang nggak ada itu. Kemudian mengatakan, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing ini dengan harga 1 dirham? Coba, pelajaran Rasulullah ini berarti metode kemarin, dialog. Siapa yang mau beli ini 1 dirham? Maka para sahabat yang mengerumuni Rasul itu mengatakan, ma nuhibbu annahu lana bisyai'in. Ya, kami nggak senang, nggak mau itu dengan sesuatu pun milik kami untuk dapatkan kambing mati itu. Wa ma nasna'u bihi. Dan apa yang kami bikin untuk kambing ini apa? Kambing yang bangkai, bukan hanya kambingnya, ya bangkainya itu. Maka kemudian Rasul katakan, atuhibbuna annahu lakum, ai bila syai'im ma. Sukakah kalian kalau ini menjadi milik kalian, yakni tanpa bayar? Maka mereka katakan, wallahi law kana hayyan kana aiban fih. Demi Allah, andai kambing ini hidup, itu adalah ada cacatnya di dalam kambing itu sehingga kurang berharga. Andai hidup, yakni cacat di telinganya tadi. Li'annahu asaku, karena tadi terpotong telinganya. Fakaifa wa huwa mayyit. Lalu bagaimana lagi kalau dia ini sudah jadi bangkai? Di mana letak berharganya itu? Nah, baru Rasulullah masuk ke inti pembicaraan. Fa wallahi, demi Allah, lad dunya ahwanu ala Allah. Dunia itu lebih hina, lebih remeh bagi Allah Ta'ala min hadza alaikum, daripada bangkai ini atas kalian.
Jadi dunia itu kalau kita menganggap bangkai kambing yang cacat itu remeh, enggak kita senangi, sesuatu yang hina, sesuatu yang enggak menarik perhatian, maka dunia ini bagi Allah lebih hina daripada itu. Sehingga ini mengajarkan kita untuk bersikap zuhud, bersikap untuk tidak mencintai kehidupan dunia ini. Harta-harta dunia jangan sampai disimpan di dalam hati. Sisi pendidikannya di mana? Di sini Rasulullah menggunakan ini kesempatan. Kesempatan ada bangkai kambing yang cacat untuk menjelaskan konsep ini. Nah, guru ini harus pintar-pintar juga melihat situasi apa ini. Mungkin ada kejadian di dalam kelas atau di luar kelas yang itu perlu diberi penjelasan bagaimana agar siswa itu nyambung spiritualnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu guru harus lebih dulu tadi. Lebih dulu sering tafakur. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an nanti memikirkan tentang ya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu kan sifat yang harusnya ada. Merenung tentang penciptaan langit dan bumi, alam semesta, hingga sampai kepada kita muncul dalam benak kita bagaimana luar biasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur alam semesta ini. Prinsipnya di situ. Begitu juga ini suatu ketika ini dalam Sahih Bukhari ada namanya as-sabi. As-sabi ini mirip dengan tawanan. Kalau asra itu kan tawanan perang dari kalangan prajurit. Kalau as-sabi ini dari kalangan wanita dan anak-anak, ya mirip ghanimah. Ternyata ada seorang perempuan yang mencari bayi yang disusuinya. Kemudian didapati anak kecil yang disusuinya, didekapnya, disusuinya. Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat, ada kesempatan bagus untuk memberikan penjelasan sesuatu. Menurut kalian, kata Rasulullah, apakah perempuan ini tega untuk melemparkan bayinya ke dalam api? Tega enggak? Maka ini enggak usah ditanyakan, seharusnya sahabat kan sudah ngerti ya. Tapi ini uslub pendidikan begitu. Ngapain nanya-nanya Nabi ini? Itu untuk apa? Menggugah perhatian supaya lebih berkesan. Jadi kalau bicara pendidikan ini enggak, ini sudah paham aja lah, langsung ke intinya, enggak. Proses di sini ini sangat penting. Proses bagaimana ada komunikasi antara muallim dengan siswa ini sangat penting. Sehingga hal sederhana ini ditanyakan oleh Rasulullah. Tegakah kira-kira itu si ibu melemparkan anak tersebut ke dalam api? Kalau bahasa kita ini pertanyaan retoris ya. Maka kami menjawab tidak, ia tidak akan tega melemparkannya ke dalam api selama ia masih sanggup menghindarkannya dari api tersebut. Baru Rasulullah masuk ke inti pembicaraan. Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya. Wanita ini terhadap anaknya sayang sekali, tapi Allah lebih sayang lagi dari itu. Ini menggunakan semua kesempatan. Ini masih ada 18 halamannya. 18 halaman itu isinya ya banyak riwayat. Ya bagaimana kesempatan-kesempatan itu Rasulullah pakai. Ini saya tinggalkan untuk para pendengar dibaca 18 halaman itu. Karena ini kitab Asalibun Nabawiyah, Al-Asalibun Nabawiyah fi Ta'lim, usul-usul Nabi di dalam pendidikan, isinya banyak hadis, banyak riwayat. 18 halaman berikutnya itu isinya ya riwayat-riwayat itu. Dan kesimpulannya tadi sudah saya sampaikan di awal.